Kita lanjutkan tema kajian pada pagi hari ini masih sekitar tentang adab doa. Adab dalam berdoa. Kemarin baru saya singgung dua hal. Ada satu perkataan ulama namanya Ibrahim Ibnu Adham, ulama sufi yang dia awalnya adalah seorang bangsawan lalu kemudian mencoba memperkuat ibadah. Salah satunya dia terjun ke tasawuf, lalu kemudian dia berpendapat, kenapa ada sekian banyak doa yang kita minta tapi kemudian doa itu tidak ada dikabulkan. Salah satu jawaban beliau mengatakan karena sang pembaca doa tidak memperhatikan adab dalam berdoa. Nah, nanti adab ini ada 10, kemarin kita singgung 2, kita lanjutkan yang 10 itu. Adab ini menjadi penting. Bagaimana kita berdoa, meminta pada Allah, tapi kemudian etika kita perhatikan, tidak asal minta. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala nafana yakum ulumahu. Yang ketiga, ats-tsalits. Kalau yang pertama dan yang kedua kemarin bisa memilih waktu-waktu yang disebut waktu-waktu yang tepat atau yang disebut dengan waktu dan tempat yang mustajabah. Nah, yang ketiga ini adalah ayyad'u mustaqbilal qiblah. Berdoa sebaiknya menghadap kiblat. Nah, kenapa menghadap kiblat? Nah, ini yang sering menjadi kita kalau wirid, kalau zikir setelah sholat kan ada, kalau dalam sejarah Rasul itu Rasul selalu menghadap ke jamaah, kan gitu ya. Memang ada sunnahnya. Habis sholat imam itu menghadap ke jamaah. Nah, dulu untuk apa? Dulu untuk membedakan bahwasanya orang yang imam itu untuk menunjukkan kalau sholatnya sudah selesai, ya, untuk menunjukkan imam itu sholat sudah selesai. Maka penting menjadi menghadap ke jamaah karena untuk memberitahukan ke makmum atau calon makmum baru bahwasanya sholatnya sudah selesai. Nah, karena dulu semua orang pada belajar, sholat masih belajar, belum bisa membedakan mana sholat dan mana di luar sholat. Nah, maka Rasul menghadap ke jamaah. Jadi awalnya begitu syariatnya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang ketika sholat, setelah sholat lalu kemudian merasa nggak enak menghadap ke jamaah, kok kayaknya bagaimana begitu ya, rasanya tuh nggak enak ngadep ke jamaah, sosokan ilmunya belum tinggi ngadep ke jamaah. Lalu akhirnya kemudian minggir, ngelihatnya ke samping, beloknya ke samping. Nah, ini juga tidak masalah. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan sholatnya berakhir. Nah, kenapa kemudian setelah itu berdoa menghadap kiblat? Nah, balik lurus karena memang menghadap kiblat itu juga ada sunnahnya. Jadi semua ada sunnahnya. Mau menengok ke jamaah itu juga ada sunnahnya. Lalu kemudian balik menghadap kiblat karena mau membaca doa, itu juga ada sunnahnya. Jadi ayat wa mustaqbilal qiblah, berdoa dengan menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yara bayadi itbihi thumma yambaghi ayamsah bihi ma wajhahu fi ahli doa. Lalu kemudian ketika menghadap kiblat jangan lupa menaikkan kedua tangannya sampai terlihat ketiak putihnya.
lalu kemudian mengusap wajahnya di akhir sholat. Nah, jadi mengikuti sunnah Rasul itu kalau berdoa itu sampai terlihat ketiaknya. Itu kalau pakai baju, jadi kira-kira berarti kalau sampai lihat ketiaknya kan begini berarti. Menengadahkan doa, bukan secara malas-malasan, kelihatan serius mintanya. Nah, jadi Rasul kalau baca doa itu sampai terlihat ketiaknya, putihnya ketiaknya, itu berarti tinggi begitu ya. Lalu kemudian mengusap wajahnya di akhir doa. Qala Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu idza madda yadayhi fi du'a lam yarawhuma hatta yamsah bihima wajahu. Rasul ketika sholat itu menjulurkan tangannya di ketika doa, lalu kemudian selalu setiap habis doa itu mengusap wajahnya. Wa qala Ibnu Abbas, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kafaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu fa hadhihi hayatul yad wa la yarfa basaru ila sama. Menurut Ibnu Abbas menceritakan Rasul kalau baca doa tangan jari-jari ini rapat, ngumpul, jari-jari ini ngumpul, lalu kemudian wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Telapak tangannya itu setara sejajar dengan wajahnya. Ini baca doa. Jadi mimma yali wajhahu. Ya, jadi diangkat lalu kemudian batinnya itu menghadap ke wajahnya. Fahadhi hayatul yad, beginilah posisinya tangan. Wala yarfa basarahu ila sama. Tidak begitu. Tidak begitu. Biasa saja. Jadi tidak mengangkat pandangannya ke langit. Itu kaifiahnya. Ya, jadi biasa saja tapi telapak tangan ngadep ke atau setara dengan wajah. Ya, ini adab, namanya adab ya. Adab itu bagian dari sunnah. Kalau dilaksanakan lebih bagus, kalau tidak ya tidak masalah. Tapi mengingat tadi perkataan Ibrahim bin Adham, seorang sufi, mengatakan bahwasanya kenapa banyak doa tidak diterima, karena salah satunya sering mengabaikan adab dalam berdoa. Ar-rabi yang keempat, hifdzus shawti badal muhafadzah wal jahr. Menata suara di antara keras banget dan juga di antara sir. Jadi biasa saja suaranya. Kalau sendiri lebih bagus dengan berbisik. Nah, bagaimana kalau ketika kita berdoa dalam majlis, kita sering bacanya jahar, dalam sholat itu dalam bacanya jahar, itu dalam rangka apa? Tarbiyah. Tapi kalau doa sendiri, memang yang bagus adalah bainal muhafatat wal jahar, di antara samar dengan keras. Qalat Aisyah fi qoulihi ta'ala wala tajhar bi sholatika wala takhafat biha. Jangan kau keraskan dalam doamu dan juga jangan kamu samarkan juga. Ai bi du'aika, artinya adalah dalam ketika membaca doa. Jadi diingatkan dalam doa suaranya jangan keras-keras dan juga jangan sampai khauf sir. Harus ada suaranya, ada redaksinya. Tapi kalau kita ketika bareng-bareng baca doa dalam rangka tarbiyah, pendidikan, nah itu enggak masalah. Wa qad athna ta'ala ala nabiyhi Zakaria alaihi salam haitsu qala idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, Allah memuji Nabi Zakaria ketika membaca doa nidaan khafiyya, berdoa dengan lembut.
Dalam bahasa yang lain, ayat lain, qala ta'ala ud'u rabbakum tadharruan wa khufyah. Membaca doa itu dengan penuh kekhusyuan, dan penuh ketundukan, dan penuh dan dengan khufyah, sir. Al-khamis, yang kelima, alla yatakallafu sad'a fid du'a wal aula alla yujawizu da'awat al-maqthurah fa innahu qad ya'tadi fi du'ahi fa yas'al ma la taqdihi maslahat. Wah, ini menarik ini. Tidak berlebih-lebihan ketika membaca doa sampai yang tidak dibutuhkan oleh maslahat itu diminta aja. Maksudnya meminta sesuatu yang tidak kita inginkan. Fama kullu ahadin yahsid doa. Nah, ini penting, membaca doa sesuai dengan keinginan yang memang dibutuhkan oleh kita. Yang keenam, at-tadarru wal khusyu' war raghbah war rahbah. Tadarru itu penuh ketundukan, khusyuk penuh kekhusyuan, war raghbah penuh pengharapan, di samping juga penuh kecintaan. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Jadi meminta itu intinya harus serius, bukan meminta tidak serius. Itu lihat minta. Bahkan ketika meminta itu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu akan mengabulkan. Nah, ini yang keenam. Ayat zamad doa wa yuqinul ijabah. Ketika kita minta itu harus yakin bahwasanya doa itu diterima. Maka kemudian kita hindari doa-doa yang taklik. Itu namanya nggak yakin. Misalkan taklik itu ada persyaratan. Ya Allah, jika engkau ridho dengan hambamu ini Allah, maka kabulkanlah doa. Ini namanya tidak yakin. Jadi kalau berdoa dengan kata-kata idza, jika, itu namanya mempersyaratkan sesuatu ketika kita minta pada Allah. Padahal doa itu kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu pasti akan mengijabahi. Nah, sekarang kalau kita mengevaluasi diri kita, apakah ketika berdoa kita dengan penuh keyakinan doa yang kita bacakan akan dikabulkan apa tidak? Karena sering, jika itu baik pada diriku maka berikanlah, jika itu buruk kepada diriku maka janganlah engkau berikan. Kan gitu. Sering ada orang yang baca doa begitu kan, tidak yakin dengan melakukan, dengan memberikan satu taklik atau syarat. Namanya Allah itu ketika mengijabahi doa itu mesti diberi yang terbaik. Allah Maha Sayang, masa memberikan doa yang tidak baik. Makanya kalau doa itu berisi kejahatan, doa itu berisi laknat, itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Doa diberi laknat, doa berisi kejahatan atau keburukan, itu tidak akan didengar, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kan Allah memiliki zat, memiliki sifat yang kita kenal penuh, maha baik, maha penyayang, maka tidak mungkin Dia akan mengabulkan doa-doa yang buruk. Nah, maka kemudian ketika kita berdoa, sekali lagi wa yuqinu bil ijabah wa yasdiqu raja'ahu fi, penuh keyakinan akan dikabulkan oleh Allah, maka kemudian harapan yang kita minta, doa yang kita ajukan adalah doa-doa yang mengandung kebenaran. Qala sallallahu alaihi wasallam
La yaqul ahadukum idza da'a Allahumma firli in syi'ta. Nah, gitu. Jadi Rasul mengatakan, melarang kalian untuk ketika membaca doa, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau berkehendak. Jadi nggak boleh kata-kata in syi'ta, atau ya karena ada ketidakyakinan Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki. Jika engkau menghendaki itu menunjukkan bahwasanya kita ragu Allah akan mengabulkan doanya. Liyu'zimal mas'alah fa innahu la yukrahu lahu. Jadi untuk menegaskan bahwasanya yang diminta itu adalah sesuatu yang tidak dibencinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum fal ya'zim ar-raghbah fa innallaha la yata'azzamu syai'. Maka kemudian besarkanlah, jika idza da'a ahadukum, jika kalian meminta, maka besarkanlah harapannya. Jadi memang betul-betul yakin, memiliki keyakinan bahwasanya doa yang kita baca itu akan dikabulkan. Ini kayak misalkan nih para bujangan-bujangan yang pengen punya istri yang soleh-soleh, itu doanya yang serius. Jadi fal ya'zim ar-raghbah, keinginannya memang kuat. Kan gitu ya, serius itu. Itu perintah-perintah Rasulullah ya. Jangan mintanya ya Allah punya lemah, udah tangannya ngelebrek gitu kan, harusnya ngangkat tangan, tangannya ditaruh di pipi, ya Allah gitu. Amin nggak serius doa. Nah, doa yang serius itu petunjuk Rasul begitu ya. Dalam hadis yang lain, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah pada Allah dan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Walam anna Allah azza wa jalla la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang berasal dari hati yang ghafil, yang lalai, dari hati yang nggak serius mintanya. Qalbin ghafil, ghafil itu asal katanya ghaflah, lalai, meremehkan, lupaan, nah gitu. Maka penting ketika kita minta pada Allah, ketika menggunakan bahasa Arab, maka pahami artinya. Ya kalau nggak paham nggak apa-apa, karena percaya aja dengan pimpinannya bahwasanya yang baca paham apa yang dibaca. Ini nih yang ketujuh ini yang paling penting ini. Muqinuna bil ijabah, itu penting. Yakin Allah itu akan mengijabahi, mengabulkan. Maka kemudian kita memperbesar harapan, keinginan ketika minta pada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah dianjurkan wa yukarriruhu thalathan wa alla yastabti al ijabah. Itu kalau bisa ya diulang 3 kali. Selanjutnya ayyaftatihad du'a bi dzikrillah ta'ala wa la yabda' bisu'al. Nah, etika selanjutnya adalah ketika membaca doa itu diawali dengan zikir. Nah, kita pas sholat itu sebelum doa diawali dengan zikir, ya kan itu. Awalilah ketika membaca doa itu dengan tahmid. Awalilah ketika mengawali membaca doa itu dengan memuji Allah, mensucikan Allah, tasbih. Nah, maka kita diajarkan dalam baca doa selalu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Muji pada Allah, hamdan yuafi, masuk pujian, wa yukafi mazidah, itu
Itu doa, itu apa namanya, pujian. Kalau misalkan Anda mau nambah yang lain boleh. Nah, misalkan puji dengan nama Allah, anta rabbus samawati wal ard, anta nurus samawati wal qayyim nurus samawati dan seterusnya. Wala yabda bisual, dan jangan langsung minta. Jadi etika itu kalau mau minta itu harus kira-kira mengapresiasi dulu ya, memuji dulu, sebut nama-nama kekasihnya kan itu. Tsumma yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah memuji Allah ya, berzikir pada Allah, kalau misalkan hafal sebagian Asmaul Husna sebut boleh, antar rahmanir rahim al malikul quddus salamul mu'minul muhaimin azza jabbar antal mukabbir, misalkan begitu, itu lebih bagus. Di awal jadi kira-kira nyebut membesarkan nama Allah, lalu kemudian setelah itu sebut atau bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tambah lagi sholatan tunjina biha min jami'il ahwal afat. Jadi karena salawat itulah kemudian kita selamat, karena salawat itulah kita kemudian diampuni dosanya, karena salawat itulah kita disucikan dari dosa. Terus apa? Sholatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana bil hajat. Karena salawat itulah keinginan hajat-hajat kita dipenuhi. Nah, itu kan salawat menyebut kekasih Allah. Jadi itu termasuk membaca salawat. Tsumma sholli alaihi wasallam wa yahtam biha aidan, dan juga diakhiri dengan membaca salawat. Karena dalam sebuah hadis disebutkan orang yang membaca, jadi misalnya gini, ada hadis itu futihatis sama binurain, pintu langit itu terbuka dengan dua kunci ya. Pintu langit itu terbuka dengan dua kunci. Pertama adalah Fatihatul Kitab. Yang pertama, kunci langit pertama adalah Fatihatul Kitab, membaca suratul Fatihah. Maka sering guru-guru kita kalau membaca doa selalu diawali dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu membuka pintu langit. Kan gitu ya? Yang kedua, kunci yang kedua adalah membaca dua surat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayataini min akhiril Baqarah. Apa dua surat itu? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi sampai la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi itu dua. Maka kalau tahlil itu selain baca Fatihah, biar bukanya lebar, mesti sering dibaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu dua kunci membuka pintu langit. Mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rabbi. Terus yang kedua adalah ya la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalna min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kunci yang kedua, membuka pintu langit. Nah, setelah pintu terbuka, kita membaca doa itu naik ke atas. Nah, maka kemudian barang siapa ya sholawat, orang yang membaca sholawat sebagai penutup doa itu adalah mempercepat perjalanan doa dalam menghadap kepada kehadiratnya. Jadi sholawat itu
dibaca di akhir doa. Ini kan salah satu etika, membaca sholawat di akhir doa. Kenapa? Karena itu bisa mempercepat sampainya doa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para guru kita juga ketika mengajarkan doa selalu mengakhiri doa itu dengan membaca salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau salawat yang lainnya. Itu dalam rangka apa? Mempercepat perjalanan doa menuju kehadiratnya. Yang terakhir adalah perlu memperhatikan adabul batin, adab batin, etika batiniyah. Ya. Etika batiniyah itu wahwal aslu fil isabah at-taubah wa raddul madzalim. Jadi ada usaha-usaha batiniyah, misalkan kita harus awali dengan bertaubat dulu. Ya. Usaha-usaha batin diawali dengan taubat ketika membaca doa. Jadi tentunya kita biasa membaca istighfar astagfirullahaladzim dalam rangka itulah taubat tahap awal. Istighfar. Jadi kalau mau membaca doa ada namanya usaha batin atau riyadhah, yaitu bertaubat terlebih dahulu, waraddul madzalim, dan menolak perbuatan zalim, perbuatan dosa, menghindari perbuatan dosa semaksimal mungkin, wal iqbal Allah azza wa jalla bi kunhil himmah. Lalu kemudian yang kedua, menghadap kepada Allah dengan penuh keinginan. Memang kita memohon karena kita tahu Allah sebagai zat yang memiliki segalanya, Allah sebagai zat yang memang harus diminta dan seterusnya. Fadzalika huwa sababul gharib fil ijabah. Dan ini termasuk menjadi sebab yang paling dekat untuk atau agar doa itu bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi lahiriah kita penuhi, etikanya, batiniyah juga kita penuhi. Nah, batin, usaha batin itu yang paling dominan itu adalah taubat. Berusaha ya, beristighfar, mohon ampun atas kesalahan dan kealpaan dan serta dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga kita beristighfar, semoga Allah mengampuninya. Lalu setelah itu bertekad untuk tidak mengulanginya. Lalu kemudian mintalah setelah itu. Itu sebab usaha-usaha batiniyah. Itulah pentingnya doa. Jadi doa menjadi satu media bagi kita semua untuk ngobrol. Sebenarnya secara psikologis orang yang sering berdoa itu tidak akan atau terhindar dari stres. Secara kejiwaan orang yang sering berdoa, orang yang rajin sholat tidak akan atau terhindar dari stres. Kenapa? Karena setiap hari dia ngobrol sama yang dicintainya. Ngobrol. Orang kalau ngobrol bisa menceritakan masalahnya, bisa mengungkapkan isi hatinya. Itu bebannya itu enteng, plong begitu. Nah, cuman kadang sering kita itu bercerita kepada orang yang tidak berkontribusi menyelesaikan masalah. Anda punya masalah jodoh, lalu cerita sama orang yang tidak menyelesaikan masalah. Anda bercerita tentang kesulitan rezeki, lalu kita bercerita kepada orang yang tidak menyelesaikan masalah. Malah kemudian yang terjadi membongkar aib kita. Nah, satu-satunya zat yang bisa menyelesaikan masalah ya Allah. Maka mengadulah kepada Allah. Kalau kepada orang, milihlah mengadulah kepada orang yang dapat memberikan masalah. Jangan
maksudnya jangan mengadu bercerita kepada orang yang malah kemudian menambah masalah atau menambah aib, itu menjadi sia-sia. Kalau tidak yakin terhadap orang, udah minta pada Allah. Yakin, adukanlah kepada Allah. Kita punya keyakinan Allah pasti akan mengijabahi. Kalau minta pada Allah kan aman. Ya, yang tahu juga hanya diri kita dan Allah. Orang lain tidak tahu. Kira-kira begitu ya, etika berdoa. Jadi marilah kita selalu membiasakan ketika berdoa yang penuh keyakinan bahwa semua doa akan diijabahi, etika yang atau adab yang ditentukan kita penuhi. Mudah-mudahan insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan jika sebelum kita tutup, kita akhiri, jika ada yang mau didiskusikan silahkan sambil kita minum tehnya. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah. Ya, marilah kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dalam menyempurnakan keberagaman kita. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Rabbana ya Maulana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin akhirin. Wa sallim wa radha tabaraka ta'ala min sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alhamdulillah alamin. Hamdan yuafiqu bimazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma arzuqna fahman sahiha. Allahumma arzuqna fahman sahiha. Allahumma iftah nur ain. Allahumma iftah fikrana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yahsha' amin fa nas bin tashwa wa min du'aina istajabu laha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kurang